Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Pada video kita kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu tokoh sejarah yang oleh kebanyakan masyarakat hanya dianggap sebagai tokoh rekaan. Tepatnya tokoh rekaan yang diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memberikan efek jera kepada para pejuang. Tokoh kita ini adalah seorang pejuang single fighter, pejuang yang tanpa pasukan, hanya melawan penjajah Belanda seorang diri. Akan tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, para viewers, dan semuanya yang mendukung channel kita ini, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, Taiwan, India, atau dimanapun Anda berada. Tokoh kita kali ini adalah Sarip Tambak Oso, seorang pejuang yang dijuluki Robin Hood Jawa Timur, yang beliau tinggal di Sidoarjo. Bagi Anda yang hidup atau lahir pada tahun 70-an atau 80-an, insya Allah, terutama ini ya, yang ada di Jawa Timur, insya Allah akan kenal atau tahu yang bernama ludruk. Ludruk adalah sebuah kesenian khas Jawa Timur, terutama di Surabaya. Ludruk ini merupakan kesenian yang sangat mirip dengan teater atau lenong di Jawa Barat, di mana ludruk ini dilengkapi dengan seni musik, seni tari, seni drama. Bahkan di situ terdapat juga seni sastra berupa parian atau pantun-pantun Jawa. Lakon yang sering dimainkan dalam ludruk ini salah satunya adalah Sarip Tambak Oso. Siapakah beliau? Apakah Sarip Tambak Oso ini hanya tokoh rekaan seperti yang pernah diberitakan oleh sebuah media nasional, ataukah Sarip Tambak Oso ini memang pernah benar-benar ada, pernah benar-benar hidup? Ternyata dari penelusuran, tepatnya dari penelusuran di berbagai portal media berita online, Sarip Tambak Oso, seorang pejuang single fighter atau Robin Hood Jawa Timur ini ternyata memang benar-benar ada. Lalu siapakah Sarip Tambak Oso? Sarip Tambak Oso ini pada masa kecil mengalami kehidupan yang bisa dikatakan berkecukupan, karena ayahnya seorang pengelola tambak yang cukup luas. Akan tetapi sebelum Sarip Tambak Oso, sebenarnya nama aslinya adalah hanya Sarip. Sarip ini mungkin berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata syarif yang artinya mulia. Tapi dalam lidah Jawa, Sarip ini berubah dari syarif menjadi Sarip. Sarip Tambak Oso di masa kecil bisa dikatakan berkecukupan karena ayahnya seorang pengusaha tambak yang cukup luas, tepatnya di desa Tambak Yoso, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Beliau hidup di masa Belanda. Akan tetapi menginjak dewasa, ayah Sarip ini wafat. Kemudian tambaknya dikuasai oleh sang paman atau adik dari sang ayah. Karena mungkin tidak adanya sosok ayah ini, pada masa remaja Sarip tumbuh menjadi pemuda yang bengkal, suka berkelahi, suka membuat kericuhan di masyarakat. Akan tetapi sebenarnya Sarip ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia akan merasa marah ketika melihat rakyat atau masyarakat, terutama masyarakat miskin, ditarik pajak yang begitu tinggi oleh
pemerintah Belanda, apalagi jika penarikan pajak itu dilakukan oleh antek-antek Belanda dari masyarakat lokal. Suatu hari, Lurah Tambak Oso ini datang ke rumah Ibu Sarip untuk meminta atau menarik pajak. Karena tidak punya uang dan tambak peninggalan suaminya sudah digarap oleh iparnya, maka Ibu Sarip ini menolak untuk membayar. Tepatnya tidak ada uang untuk membayar. Tentu saja Lurah Tambak Oso yang saat itu ditemani oleh beberapa pasukan Belanda marah, sehingga Ibu Sarip dianiaya oleh Lurah Tambak Oso. Ketika dianiaya, Ibu Sarip berteriak meminta tolong, dan kebetulan terdengar oleh Sarip yang saat itu sedang berada tidak jauh dari lokasi. Akhirnya Sarip lari ke rumahnya karena mendengar jeritan ibunya ini, dan di sana ternyata sedang dianiaya oleh Lurah Tambak Oso. Maka marahlah Sarip dan dihajarlah Lurah Tambak Oso dan beberapa pasukan Belanda ini, sehingga Lurah Tambak Oso dan seorang pasukan Belanda tewas. Oleh karena itu, saat itu juga Sarip menjadi buronan Belanda. Sudah kepalang tanggung, akhirnya Sarip pergi ke rumah pamannya untuk meminta haknya atas tambak yang diambil secara tidak sah oleh sang paman. Tetapi sang paman menolak untuk mengembalikan tambak tersebut, sehingga Sarip marah dan juga menghajar sang paman. Tapi untungnya sang paman bisa melarikan diri, dan di tengah-tengah melarikan diri itu sang paman menyewa jasa seorang pendekar kampung yang tinggal di barat sungai yang bernama Paedi, sehingga Paedi sang pendekar ini mendapat julukan Paedi Kulon Kali atau Paedi Barat Sungai. Akhirnya karena dibayar oleh sang paman, Paedi ini mencari Sarip untuk dihabisi. Dalam sebuah pertempuran atau pertarungan, akhirnya Sarip kalah dan binasa. Saat Sarip binasa ini, jasadnya dihanyutkan oleh Paedi, dan kebetulan Ibu Sarip yang saat itu mencuci pakaian di sungai menemukan jasad anaknya. Dengan izin Allah, Ibu Sarip berkata, "Sarip, kamu belum waktunya mati." Dengan teriakan tersebut, akhirnya Sarip hidup kembali. Setelah hidup kembali, Sarip semakin menjadi, ia semakin memusuhi Belanda dan semakin getol untuk melakukan perampokan-perampokan terhadap para saudagar-saudagar kaya, antek-antek Belanda. Bahkan para petinggi Belanda dirampoknya untuk dibagi-bagikan hasil rampokan itu kepada masyarakat. Juga Sarip ini mencari Paedi yang telah menghabisinya. Akhirnya terjadilah pertarungan dengan Paedi, dan Paedi ini kalah. Akan tetapi sang paman yang merupakan adik seperguruan ayahnya ini tahu apa kelemahan Sarip. Kelemahan Sarip ini adalah ia bisa meninggal, bisa binasa jika ibunya binasa. Beberapa kali Sarip dibinasakan, apabila ibunya masih ada, maka Sarip akan masih bisa bangkit, karena konon Sarip ini
dan ibunya pernah diberi makan sebuah ramuan oleh ayahnya yang didapat sang ayah ketika bersemedi. Cerita Sarip ini selama ini hanya dianggap dongeng atau cerita rekaan Belanda untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan perlawanan. Akan tetapi dalam sebuah penelusuran yang dimuat oleh media online MN Cakrawala yang diberitakan pada tanggal 18 Agustus 2022, ternyata makam Sarip Tambah Oso ini ditemukan. Seorang budayawan yang bernama Muhammad Wildan asal Sidoarjo dan timnya diutus oleh Bupati Sidoarjo yaitu Muhammad Mukhtar untuk melacak di manakah makam Sarip Tambah Oso ini. Apakah ia benar-benar pernah ada atau hanya tokoh rekaan. Dan berbekal dengan sebuah koran berbahasa Belanda yang diterbitkan pemerintah Belanda pada tahun 1912, tepatnya terbit pada bulan Maret tahun 1912. Ternyata memang benar tokoh Sarip ini pernah ada, dan peristiwa penangkapan Sarip dan dihabisinya Sarip ini memang pernah diberitakan oleh media tersebut. Sayangnya tidak disebutkan apa nama media Belanda yang dijadikan sumber rujukan oleh tim Muhammad Wildan. Makam Sarip Tambah Oso ditemukan di tempat pemakaman umum Desa Kuadengan, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, tidak jauh dari alun-alun Sidoarjo. Saat itu Sarip bersembunyi di sebuah rumah seorang saudara yang bernama Ma'ruf, dan beberapa pasukan Belanda bersama beberapa anteknya itu menyergap Sarip. Sebelum mereka menyergap Sarip dan menghabisinya, antek-antek Belanda ini lebih dulu menghabisi ibunya Sarip, sehingga Sarip tidak lagi memiliki kesaktian karena ibunya sudah dihabisi terlebih dahulu. Akhirnya Sarip dimakamkan di TPU Kuadengan, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo. Berita tersebut dimuat dalam sebuah media koran Belanda yang terbit pada bulan Maret tahun 1912. Demikian diskusi kita kali ini. Kami tunggu komentar atau sanggahan atau informasi tambahan dari Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.